Saudara Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional atau IAEA, Rafael Grossi, mengatakan Amerika Serikat dan Iran akan menggelar dialog akhir pekan ini di Islamabad, Pakistan. Kita akan membahasnya bersama pengamat Timur Tengah Islah Bahrawi. Selamat malam Pak Islah, apa kabar? Selamat malam Mbak Valen, kabar baik Alhamdulillah. Kabar baik Alhamdulillah, semoga selalu untuk Anda dan juga keluarga. Pak Islah, ini Amin. jadi bagaimana Anda melihat akankah terjadi kesepakatan antara Iran dan Amerika Serikat dalam pertemuan diplomatik ini? Saya kira ini kan sebenarnya posisi Iran ini sedang dalam posisi Don Corleone kalau dalam film The Godfather itu. Artinya? I will give you an offer that you can refuse gitu. Saya akan memberikan tawaran untuk menghentikan perang ini, tapi dengan catatan kamu tidak boleh menolaknya. Salah satu syarat yang paling diminta oleh Iran adalah memberikan kemerdekaan penuh kepada Palestina dan juga mencabut embargo yang sudah berlangsung hampir setengah abad terhadap Iran. Ini tentu saja satu syarat yang mungkin menjadi syarat utama yang selama ini menjadi ganjalan dalam berbagai persoalan-persoalan geopolitik Timur Tengah. Dan kalau memang ini disetujui, saya kira memang perang akan bisa dihentikan. Tapi satu hal yang harus kita sadari adalah bagaimanapun Trump ini pedagang. Jadi pernyataan-pernyataan Trump ini sangat terhubung dengan berbagai fluktuasi di dalam stock marketnya Amerika. Jadi kalau kita ingin memahami gesturnya Trump dengan menggunakan berbagai kebohongan-kebohongan yang dia katakan sudah bernegosiasi tapi disangkal oleh Iran, ini kan sebenarnya semua terhubung dengan posisi-posisi pasar. Nah, apa yang dikatakan oleh Trump ini sebenarnya kembali kepada setelan pabriknya Trump, bahwa dia bagaimanapun seorang pedagang, dia bukan seorang analis politik, dia bukan juga ahli geopolitik. Artinya apa? Pernyataan-pernyataan Trump tentang negosiasi dengan Iran ini kan semuanya sebenarnya terhubung dengan persoalan-persoalan pasar, harga minyak, dan juga persoalan-persoalan tarif sebenarnya. Oke, tapi sebelumnya dari sisi Iran ini kan pernah bilang bahwa tidak akan melakukan diskusi apapun. Nah, apa yang Anda baca terkait rencana pertemuan dua pihak ini? Ya, saya kira bagaimanapun dalam perang itu kan memang tidak akan pernah ada pemenangnya. Dalam perang itu pada akhirnya hanya berhitung soal kerugian dan jumlah korban dari manusia. Itu adalah prinsip perang pada umumnya. Iran sekuat-kuatnya Iran juga punya ambang batas untuk harus menghentikan perang ini. Demikian juga Amerika, demikian juga dengan Israel. Tapi persoalan syarat-syarat yang akan diajukan dalam satu negosiasi ini kan bukan persoalan yang sangat mudah. Karena di Timur Tengah, isu-isu yang akan diusung oleh Iran dalam negosiasi itu adalah isu-isu yang selama ini memang agak sulit untuk diterima oleh negara-negara barat, terutama oleh Amerika dan Israel. Dan saya kira memang tidak mudah negosiasi ini akan dilakukan, dan juga saya kira tidak akan mudah juga untuk menghentikan perang ini, karena perang ini sudah tumpang tindih dengan persoalan-persoalan politik, persoalan-persoalan dagang, dan persoalan-persoalan ideologi. Ini tidak mudah seperti yang kita bayangkan. Oke, tapi kalau melihat dari sisi Amerika Serikat, benarkah apakah rencana pertemuan ini murni untuk negosiasi atau ada taktik Amerika Serikat tersendiri? Ya, itu dia yang saya katakan, seperti yang dilakukan oleh Trump kemarin, bahwa dia sudah melakukan negosiasi dengan Iran yang sebenarnya tidak. Dan itu terjadi pembelian di stock market tentang oil future itu sebanyak $1,5 miliar. Dan kemudian terjadi pembelian lanjutan 192 juta US dollar. Dan setelah Iran membantah, lalu kemudian nilai-nilai di stock market itu dijual kembali. Makanya tuduhan-tuduhan insider trading dengan pernyataan Trump ini memang selalu terhubung dengan fluktuasi-fluktuasi pasar dan perdagangan-perdagangan di stock market. Makanya kalau pelaku pasar seharusnya memang tidak terlalu menganggap serius dengan apa yang dikatakan oleh Trump ini. Oke, tapi dari pertemuan ini apa dampak bagi kawasan Timur Tengah? Ya, saya kira pasti akan mengubah lanskap politik. Kalau memang semua apa yang diajukan oleh Iran ini kemudian disetujui oleh Amerika dan negara-negara barat dan kemudian dilegalisasi oleh PBB, saya kira lanskap Timur Tengah ini akan secepatnya berubah. Termasuk juga bagaimana positioning Palestina dan Israel, bagaimana positioning dari negara-negara Arab dan negara Persia sendiri, negara Iran sendiri. Ini kan akan betul mengubah geopolitik dunia yang nanti imbasnya kepada perdagangan-perdagangan minyak dan berbagai komoditi lain. Saya kira saya juga berharap bahwa
negosiasi ini akan berjalan lancar dan bisa disepakati, karena bagaimanapun perang ini memang akan menyengsarakan kita semua dan bisa melaparkan semua manusia di seluruh muka bumi ini, karena betapa pentingnya regional kawasan yang hari ini berperang bagi berbagai komoditas-komoditas pokok bagi seluruh negara. Oke, berarti ini bisa dipastikan ya bahwa pertemuan itu benar-benar akan terjadi. Meskipun belum tentu sepakat. Oke. Jadi kalau misalnya tidak terjadi kesepakatan antara Amerika Serikat dan juga Iran, apakah Trump ini bisa dinyatakan benar akan mengerahkan pasukannya untuk serangan darat? Bisa jadi akan dilakukan, tapi Trump juga pasti akan berhitung karena resistensi terhadap Trump di dalam negeri Amerika sendiri semakin menguat. Ini kan eskalasi yang bertumpuk sebenarnya. Orang-orang di Amerika juga tidak semuanya sepakat dengan Trump. Gerakan-gerakan regional yang ada di Amerika hari ini kan betul-betul melakukan proses resistensi secara solid di dalam negeri Amerika sendiri. Trump juga pasti berhitung, tidak hanya berhitung bagaimana kalau kemudian ada ground deployment dari tentara Amerika dan ternyata tentara Amerika harus banyak pulang dalam peti jenazah misalnya, ini akan menjadi pukulan telak bagi Trump dan akan menjadi satu gerakan politik yang semakin membesar untuk kemudian bisa memecat Trump dalam pemilu paruh waktu nanti di akhir tahun. Jadi ini juga secara politik bisa membahayakan Trump. Makanya Trump berhitung betul, saya yakin pengerahan pasukan ke Iran ini pasti akan melalui kalkulasi-kalkulasi yang bagaimana perhitungan-perhitungan Amerika, kekuatan militer Iran dan seterusnya, termasuk juga perhitungan-perhitungan di dalam negeri Amerika yang resistensi terhadap politiknya Trump ini semakin menguat. Ya, tentu dinamika yang akan terjadi terkait konflik Timur Tengah ini akan kita nantikan apakah terjadi pertemuan dan yang paling penting apakah akan ada solusi jika memang pertemuan ini terjadi. Terima kasih atas analisa Anda, Bapak Islah Bahrawi selaku pengamat Timur Tengah. Salam sehat selalu untuk Anda dan juga keluarga.